Oke guys, ketemu lagi di Bike Tech Corner guys. Podcast soal motor. Udah kayak gini baju Sepeda baru, Sepeda baru, sepatu baru. tapi mas terus kopi atau teh. mengakibatkan asam lambung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, oke guys, ketemu lagi di Bike Tech Corner guys. Podcast soal motor. Enggak ya, sepeda ya. Sepeda guys. Udah mantap shootnya. Sama ya hitam putih om. Udah kayak gini baju motor pula lagi. Oh enggak sepeda. Oke, hari ini kita ada dua nih speaker kita. Ada Om Iman Speaker kiri. kiri dan satu lagi Om Pebi. Speaker kan. Speaker. Jadi goes tadi ya Om ya? Enggak. Om Pebi goes ya? Kita goes tadi. Kita tuh goes juga tadi guys. Tapi capek nih. Kita sudah makan pagi, minum teh telur. Masih ketinggalan kita Om Iman. Dengan para goeser yang lain. Tetap kita nggak bisa juga memacu sepeda kita nih. Kecapean kita. Tadi ke BIM itu cobalah share Om Iman. Ada nak? Apa lagi masalah nih? Makan sudah, minum sudah, tidur sudah cukup. Silakan Om Iman. Kan udah. Minum udah, teh telur juga sudah. Tidur Tapi cukup. masih capek juga kita. Tidurnya cukup nggak? Cukup. Tidur Cepat cukup. kita tidur. Sepeda baru, Sepeda baru, sepatu baru. Tapi masih kalah juga lagi. Apa lagi kurang kita nih Om Iman? Coba tolong Om Iman. Ya memang gini ya. Masing-masing orang punya style masing-masing untuk makan dan minum sebelum, sedang bersepeda, dan sesudah. Jadi ada 3 poin. Sebelum bersepeda baiknya konsumsinya gimana, saat bersepeda gimana, dan sesudah bersepeda gimana. Jadi kalau saya pribadi sebelum bersepeda itu saya tetap makan ya, Makan. konsumsi sesuatu yang nggak terlalu berat, Oke. terus nggak terlalu padat. Artinya jarang nasi sih, Jarang nasi. jarang nasi. Oke, jarang nasi. Paling tidak yang gampang dicari sih roti. Roti ya. Roti mungkin roti kita terus mungkin bisa tambahin telur dadar. Oke. Nah, 1 potong cukup. Lalu minum biasanya saya kopi. Kopi. Nah, ya, ada teman-teman juga mungkin memang yang bubur kah, atau apa, atau pakai teh, ya itu fine aja. Cuman kalau saya pribadi memang lebih cocok yang nggak terlalu berat, roti pakai telur, sama minumnya kopi, karena memang kafein booster sama karbo dan proteinnya dapat. Oke. Sama juga perasaan perutnya nggak terlalu bekah saat Nggak kita bekah ya? mulai. Terus untuk saat bersepeda biasanya itu lebih ke arah di saat goes yang memang rutenya agak panjang. Oke. Dalam artian gini, Teh panjang. rute yang agak panjang itu Hmm. biasanya kalau kita di sini di Padang, karena konturnya banyak tanjakan, biasanya di atas 50 kilo. Jadi misalkan dari Padang ke Bukit Tinggi misalkan berapa kilo ya? 100 kurang lebih ya. Iya, itu ya. 90 Iya. Kalau sampai 100 90 lah sampai. sekali jalan kan? Bukit Tinggi sekali jalan sampai 90. Iya. Biasanya di saat bersepeda kita bawa dari yang gampang-gampang, yang wajib ada tuh misalkan pisang. Karena pisang itu satu murah, nyarinya nggak susah, terus dia karena lembek gampang dicerna. Oke. Jadi dia ngisi ke dicerna perut itu nggak bikin begah, dan juga efeknya juga cepet. Itu udah selama sepeda tuh ya. Berarti tadi startnya dengan makannya kafein, kopi, roti. Pokoknya jangan sampai begah, jangan sampai kenyang. Jangan sampai begah, jangan Nah, terlalu itu Om begah. Iman ya. Ya. Kan dulu kita tanya dulu nih racer kita nih. Siap. Ujung tombak bersepeda kita. Kalau Om Baby gimana Om Baby? Kalau saya pribadi sih Bang,
Itu biasanya pagi teh. Teh. Kalau pakai suplemen saya enggak biasanya. Enggak Untuk pakai. aman untuk badan ya. Iya. Masih Kalau muda ya. ya karbonya biasanya itu sama dengan Bang Iman, roti karena itu lebih cepat saji untuk dimakan, karbonya kita dapat kan. Iya. Pisang dia gampang dibawa, gampang dicari. Terus bisa dibawa juga lagi kalau mau goes jauh-jauh kita kan. Berarti tetap bawa pisang ya. Ya, Berarti tetap roti dulu, terus kopi atau teh. ya. Berarti intinya Lebih pada saat awal itu Ya. kita jangan sampai kenyang ya. ya. Sebelum bersepeda. Kurang saya berarti tadi tuh. Saya terlalu kenyang. Yang penting dia ada apa Bang? Nggak mengandung gula kita. Menanggung gula. Ah, energi kita butuhkan Ya, ya. oke. Kita butuh energi. Catat tuh guys. Jangan makan terlalu kenyang mau bersepeda. Kita mau sepeda ya. Ya. Jadi jangan terlalu kenyang nak muntah nanti ya. Bisa muntah nggak tuh ya? Bisa aja. Bisa. Aja. Jadi kita terlalu banyak makan, begah pun tenaga pun nggak terlalu ini ya, Iya. nggak bantu. Jadi kita memang Jadi- penting tuh nutrisi isiannya tuh ya. Ya, benar. Terus jangan mengonsumsi yang mengakibatkan asam lambung naik Asam lambung naik. kalau saat Oke. bersepeda. Ya. Berarti rotinya bebas. Biasanya gandum. Seperti gandum. Gandum ya. Mahal guys. Sama ya tadi yang di saat bersepeda buat teman-teman yang suka goesnya jauh. Ya. Nutrisi ini jadi gini, kebanyakan teman-teman ini kadang-kadang saya lihat di saat yuk besok goes misalkan kemana yang jauhan gitu kan, iya, piring apa gimana, itu kan hampir 200 kilo. Ya betul. Itu H-2 H-3 itu sibuk nyiapin sepeda, Harusnya enggak ya. tapi lupa nyiapin Nutrisi buat nutrisi badan. si badan. Jadi artinya ya hal-hal kecil lah kayak pisang atau beng-beng atau apapun itulah, cemilan-cemilan yang mengandung gula dan karbo. Iya betul. Kita mesti siapin, dan itu mesti siap di kantong atau di tas kalau bawa tas ya. Karena kalau sifatnya kalau kita udah keburu kekurangan cairan di saat bersepeda dan udah lapar, biasanya asam lambung naik. Ya. Itu efeknya kita nggak bisa kira nanti. Iya betul. Ada Pusing, yang jatuh, ya. ada yang pusing, dan itu nanti bisa membahayakan. Berarti gini Om Iman, saya pikir karena saya nih olahraga nih untuk ya Om Iman lihat sendiri kan. Sudah 97 bobot. 97 apanya nih? Bobotnya. Oh, bobot. Bobotnya 97 kilo. Saya pikir bersepeda tuh nggak perlu lagi makan, tapi tetap harus ya berarti. Harus. Nah, saya cuman bawa air putih aja di sepeda di bidon itu. Berarti nggak cukup ya? Ya, sebenarnya balik lagi kalau Hmm. misalkan kayak tadi pagi Om Jo cuman ke airport, Mm-mm. terus balik lagi ke sini kan kurang lebih cuma 50. 50, Ya. 43 karena saya potong jalan pendek tadi Nah, udah nggak kuat lagi. Kalau untuk rute kayak gitu kayaknya masih oke lah, masih Masih aman. oke ya? Karena Om sampai sini kan makan. Ya, Nah, yang sulit ini orang kadang-kadang apalagi buat yang baru. Itu kadang saya pernah sekali dua kali dengar tuh orang yang baru bersepeda di saat ikut kita goes bareng yang agak jauhan itu aneh buat saya karena dia punya statement gini, Om yang itu kuat tuh Om, dia aja cuman bawa bidon satu. Itu menurut saya itu hal-hal yang sangat ini jangan ditiru gitu. oke. Jadi itu menurut saya nggak pas banget sama jadi jangan sampai kata-kata itu ditiru. Kita nggak pakai bidon itu sama kayak bunuh diri. Karena kan ya betul Om. Jadi itu bukan membuktikan kita kuat. Nggak bawa makanan di sepeda itu bukan keren. Iya. Ini Karena- persepsinya mesti dirubah. Betul. Karena memang rata-rata itu kuat-kuatan nih. Kalau udah main sepeda nih, kalau udah bergerombol nih kan siapa yang paling kuat Iya, nih. jadi Itu udah lucu konyol kan, ya, udah konyol. Nanti Om Jo akan dengar Ya. ini si A goes ke Bukit Lampu nggak pakai bidon. Nah itu Iya, konyol iya. gitu. Iya, konyol. Sepeda tuh harus mengutamakan safety Bang. Safety ya. Ya. Keren mah nomor terakhir lah. Ya, karena road bike sudah pasti keren ya. Iya. Asal road bike kayak enggak juga Bang Jo. Sepeda-sepeda lain juga. Oh, siap. Berarti oke. Berarti saya coba resume lah ya. Berarti tadi sudah kita catat sebelum berangkat Saat kita bersepeda. isi nutrisi tapi Ya. tidak sampai kenyang Ya. karena memang otomatis akan berpengaruh selama kita bersepeda ya. betul. Kemudian di jalan pun kita harus ada bekal, bidon jangan sampai ketinggalan, nggak usah malu bawa bidon. Ya.
Pokoknya jangan sampai konyol kita karena takut bawa ini terus minder kita jadi nggak bawa peralatan gitu. Kalau perlu bawa yang manis-manis ya. Tadi apa? Pisang karena Iya. mudah dicerna ya. Iya, Buat ini. Poinnya Bang Jo, kalau di atas kita main long ride nih. Iya, long ride. Poinnya itu di atas sepeda tuh nggak boleh lapar kita. Nggak boleh lapar ya. Makan sebelum lapar. Kalau udah lapar nggak ada guna. Nggak ada guna lagi ya. Di atas sepeda pun kalau udah haus nggak ada guna minum lagi. Oke. Sebelum haus kita minum. Siap, Karena siap. kalau sudah haus, badan udah dehidrasi, tenaga udah habis semuanya, kita paksa, kita bisa jadi kolaps ya Bang Iman ya. Labs. Berarti nanti kalau sudah selesai goes gimana nih? Ada juga nggak pengaruh nih nutrisinya perlu diisi lagi atau Ada, sudah bebas? ada banget. Apa perlu Jadi, diperhatikan sana. lagi gitu? Artinya Hmm. kebanyakan juga teman-teman kadang yang belum terlalu care di saat setelah bersepeda yang intensitas tinggi maupun dengan speed tinggi ataupun jarak yang jauh, mereka lupa untuk kembali mengisi otot-otot mereka yang dalam arti habis lapar. Ya. Habis lapar ya. Ya, jadi kita isi lagi ya, boleh dengan protein. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah ngerasa saat bersepeda dengan intensitas tinggi nyampe rumah tuh bawaannya lapar. Ya itu udah sinyal. Sinyal. Biasanya. Sinyal dari tubuh kita kalau proteinnya sama otot-otot itu harus kembali diisi makanan. Karena pengen kurus nggak perlu ditahan ya, makan enggak. aja ya. Makan. Bersepeda ini bukan untuk kurus Bang Jo. Bukan untuk kurus Bukan ya. untuk kurus, bukan untuk diet. Justru kita bersepeda harus makan enak. Iya. Jangan gara-gara sepeda kita makan kita ditahan semuanya. Iya. Dicatat guys. Catat. Jangan untuk kurus, Bersepeda bukan untuk kurus, untuk sehat. untuk sehat ya. Banyak orang bersepeda tuh dia untuk diet Bang. Nggak Nggak dapat bisa ya. nggak bisa. Salah juga berarti. Diet saya, ya. dia harus pola makan yang diatur, makannya apa sih nutrisinya, yang berlebihan terus dikurangi. Nah, bukannya dia ditahan untuk nggak makan. Nggak usah takut kita ya habis Nggak usah bersepeda takut. kita sudah keluar kalori banyak ya nggak masalah juga kalau Iya. kita isi dengan yang sedikit lebih berat ya. Yang penting Cukup dengan olahraga. porsinya itu disesuaikan gitu kan. Ya. Artinya kita ganti lagi kalori kita dengan karbohidrat, kemudian protein segala macam, gulanya dibalikin lagi biar kondisi kita fit. Karena memang ya kemarin itu Paling gampangnya gini ya, Ah. kamu cobain misalkan goes dengan intensitas tinggi, coba bedain sesekali hanya dengan jadi habis pulang nih ya. capek tidur gitu kan. Mm. Nah, Om langsung tidur terus makan nasi biasa, pasti ada perasaan pegel-pegel, linu-linu. Itu yang saya rasakan Dan lain-lain. sebelumnya memang benar tuh. Ini karena memang pengetahuan kita belum ada ya. Saya pikir karena tadi ya niatnya tadi mau kurus, kemudian saya pulang sepeda saya nggak makan lagi, saya cuma minum air putih langsung tidur karena kan pasti capek ya. Ya. Seninnya mungkin nggak kuat saya mau kerja. Males. Males itu keluar. itu karena nggak diisi lagi ya. Padahal Iya, kita udah kuras banyak ya. Jadi coba sekali kan ada itu tuh whey protein yang sasetan, beli aja satu itu. Jadi begitu Om sampai rumah, jangan mandi dulu, jangan makan dulu, jangan apa dulu, minum itu dulu satu. Oke. Udah habis itu silakan tidur. Om coba nanti bangunnya rasanya. Segar mungkin ya. Sama ya pengalaman Om Pipi sama ya kayak gitu ya. Iya. Setuju ya. Tapi kalau saya pribadi lebih ke nutrisinya makan gitu Bang. Makan buah-buahan. Oke. Ya. Buah-buahan ya. Ya, lebih ke yang alami-alami Oh, ya. siap. Nggak yang kayak Om Iman tadi whey protein. Bisa itu bisa ya. juga. Bisa Itu juga ya. alternatifnya. Ya. Oh, siap. Apa lagi kira-kira? Dari netizen ada nggak kira-kira pertanyaan nih? Ya, Apa kadang nih? ini, kadang orang ada teman-teman yang terlalu capek. Mm-mm. Di saat dia terlalu capek, dia nggak bisa makan banyak. Ya. Bisa makan. Tapi dia lapar. Iya. Itu. Jadi ya buat teman-teman yang punya case kayak gitu, di saat terlalu capek dia sulit untuk makan banyak, tapi dia lapar, boleh dibantu mungkin dengan susu, Oke, susu. whey protein, dengan bantuan-bantuan seperti itu bisa membantu untuk ototnya kembali dapat nutrisi. Jadi biar besoknya aktivitas nggak keganggu. Ini bawaan kadang udah tidur lama masih lemas, kasih ngantuk. Itu pengaruh nutrisi kurang. Oke, siap. Ya. Kita coba tanya dulu Om Iman sama Om Baby nih. Ada mungkin pertanyaan dari netizen kita nih. Ada nggak pertanyaan nih? Itu Bang Iman, itu dari Garmin biasanya ada
setiap goes berapa nutrisi yang kita habiskan, berapa kalori itu, apakah itu bisa dipatokkan atau gimana, bagaimana pengalamannya? Bisa jadi patokan Om. Jadi buat yang punya fasilitas seperti Garmin dan komputer yang lain-lain, jika ada memang fitur itu apa salahnya kita gunakan. Jadi misalkan ada warning sebaiknya konsumsi karbohidrat sekian kalori, bisa diikuti dengan adjustment ya, mau dia bentuknya nasi kah, lontong kah, atau roti atau lainnya, itu pilihan, silakan aja, bagus. Itu sih Om. Iya. Menunya apa, pilih sendiri. Intinya jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang. Jangan sampai defisit. Jangan sampai Baik defisit. cairan ataupun makanannya. Kalaupun berlebih-lebih dikit nggak apa-apa ya. Nggak Jangan apa-apa, takut gemuk iya, juga ya. Karena memang pada saat sepeda tuh long ride tuh lumayan besar juga effort kita ya. Iya, Man, ya. Iya, cairan yang keluar tuh banyak. Banyak tuh ya. Banyak. Iya, Apalagi iya. dalam Saya keadaan rasain. yang cuaca panas tuh harus air minum banyak. Ya betul. Tapi bukan berarti banyak terus minum sekali banyak ya Bang. Jo. Siap. Itu malah menyiksa Harus badan. diperhatikan. Nanti gembung nih jalan. Oke, berarti kira-kira dari Om Iman sama Om Baby apa lagi yang pengen disampaikan nih perihal nutrisi sebelum, sedang dan sesudah bersepeda nih. Tadi kita udah catat banyak lumayan ya. Ya. Kira-kira apa lagi yang mau disampaikan? Kalau cukup sih, kalau dari saya sih kayaknya cukup. Hmm, Intinya perhatikan sebelum, saat, dan sesudah. sudah. Iya. Dan dari Om Baby tadi jangan takut gemuk dan jangan konyol juga ya. Jangan Iya. konyol juga menyiksa badan pokoknya. Yang penting kalau mau pemula itu biasanya nutrisi itu lebih safety kan. Ya. Terus jangan kurang tidur. Ya. Mau nutrisi udah 1 2 3 4 5 tapi kurang tidur Bisa. ya ada juga. Berarti dari penjelasan tadi yang paling benar tuh di saya cuman banyak tidur. Yang nutrisinya belum guys. Terlalu kenyang. Kelebihan ya, Di kelebihan. jalan cuman bawa bidon, akhirnya ya wajar-wajar aja ketika kita long ride masuk peloton kita ditinggal karena memang nggak kuat. Itu lebih ke rutinitas lagi Bang. Iya betul. Rutinitas. Betul. Oke. Sampai kita selesai itu pengetahuan kita ya tadi guys, dicatat semuanya, mudah-mudahan berguna untuk kita. Pastinya berguna ya untuk menunjang performa bersepeda, olahraga, badan sehat, tidak mati konyol, tidak main gaya saja gitu ya. Ambil yang baik-baik guys dari podcast kita, itu adalah share pengalaman dari kita goeser. Dan ketemu lagi kita di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.